Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Caca dari Jawa Timur. Halo Caca. Nah jadi Wak, kisah horor ini menimpa keluarga besarnya Caca, dimulai dari kakeknya dan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Dan by the way, sesuai dengan permintaan Caca Wak, semua nama dan tempat yang ada di kisah ini sudah kami samarkan ya. Nah jadi Wak, Caca dan keluarganya ini tinggal di salah satu desa di kota J yang ada di Jawa Timur. Mereka menghuni sebuah rumah secara beramai-ramai bersama 3 generasi sekaligus. Jadi dalam satu rumah ini ada 3 generasi ya. Pertama ada kakek neneknya Caca yang kita kasih aja namanya Mbah Parjo dan Nek Suri. Terus yang kedua ada keluarga budenya Caca namanya Bude Santi. Terus yang ketiga ada keluarga Mama Wiwin atau mamanya Caca bersama dengan keluarganya juga. Nah rumah yang mereka tempati itu pertama kali dibeli sama Mbah Parjo sekitar tahun 1940-an. Jadi sekarang kita tarik mundur ke kisah di tahun 1940-an ini ya. Ini aku paling suka kali nih kalau dapat kisah dari kakek-kakek awak nih ya. Kisah zaman dulu tuh horornya lain Wak. Dan di sini juga untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, aku akan menyebut tokoh-tokohnya ini langsung dengan namanya Wak ya, biar gampang gitu. Jadi ceritanya pada awal tahun 1940-an Wak, Parjo kakeknya Caca ini bekerja sebagai seorang tentara di kota S yang ada di Jawa Timur. Sementara Suri neneknya Caca ini bekerja sebagai seorang bidan di kota yang sama dengan Parjo. Nah setelah resmi menikah Wak, Parjo ini tiba-tiba mendapatkan tugas mutasi yang mewajibkan dia pindah dari kota S ke kota J. Parjo pun segera langsung mengajak istrinya untuk pindah juga ke kota J ini. Nah mendengar ajakan itu Suri ini pun langsung setuju dan berkata, ya udah mas, aku ikut kamu, aku akan resign dari pekerjaanku, kata Suri. Dah lah tuh, akhirnya singkat cerita sesampainya mereka di kota J Wak, mereka langsung bergegas membeli rumah untuk ditinggali. Sampai akhirnya mereka melihat ada 3 rumah peninggalan Belanda yang dijual sama pemiliknya. Nah ketiga rumah ini posisinya berjejeran memang. Di ujung kanan adalah rumah 1 lah kita sebutkan, di tengah rumah 2, yang paling kiri rumah ketiga. Dan setelah menimbang-nimbang Wak, Parjo sama Suri ini memutuskan untuk membeli rumah nomor 1, rumah yang sebelah kanan ini. Kenapa? Karena dibandingkan dengan rumah nomor 2 dan nomor 3 ini Wak, rumah nomor 1 ini memiliki kebun belakang yang luas sekali. Nah dia saking luasnya kebun tuh sampai bisa dibangun beberapa rumah lagi, bisa dibikin komplek gitu Wak, saking luasnya belakang itu. Nah akhirnya dibelilah sama kakek rumah nomor 1 itu kan. Nah selama menempati rumah itu semua berjalan lancar-lancar aja Wak. Meski memang tergolong rumah kuno, mereka tidak pernah mengalami gangguan mistis sama sekali. Mereka berdua nih alih-alih teror mistis Wak, di rumah itu Suri justru mendapatkan sebuah kabar bahagia karena akhirnya dia hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Santi. Nah Santi ini siapa ya? Tadi lah tuh budenya Caca yang aku sebutkan di awal tadi. Nah setelah melahirkan Santi, Suri ini pun tiba-tiba kepikiran buat kembali bekerja lagi Wak. Akhirnya dia bilang lah kan ke suaminya, Pak boleh nggak aku kerja lagi? Aku bosan kalau misalnya di rumah terus, aku pengen